Iki wonten Mas. Tafsirane takzir hukuman, bukan kafaratul dambi. Ngoten nggih. Nggih. Niku wonten ibarate napa? Wonten. Oh, monggo niku. Enggak, kafaratu ay takzirun. Nah, Tapi niku hukuman nih berarti kan hukum mergo dianggap PPK ku mang to. Nah, ya bukan kafarat lebur dambi kan bukan ngono lho. ya sing soal dosa kan pun enten Ah, wau ma'al qada napa? Mudun ismu. Ismu kan pun enten niku ibarate jek pangah dosa. Jadi urusan dosa mboten masalah bayar kafarat niki. Tapi ilang dosane tobat, istighfar utawa selain Lamun dosamu sak langit bumi, pokok gerem tobat di sepuro. Mriki dosa nggih. kuwi nganu lho iki. Kuwi maklum alae wong sing wis kadung nglakoni dosa lho ya. Mengko sing ora nglakoni dosa mau ibarat kuwi waduh. Oh, lakoni dosa dhisik. Kendel nang yo. Panggah di ngapura karo pangeran. Bertobat nah. Angel. Tomat nggih. Dosa Gus pas dosa sing kafarat dambi Gus aku ya golek iki. Tenan kan nggih proposal suki-suki sing. Cocok ini kan. Yani alaihi ma'al qadu il kafaratan ayu wal ismu. Khilafis sapi mudun nggih. mudun. Berbeda hukum, yakni ini tidak boleh ya ketika pentara serupan satu mut untuk dua orang, satu mut untuk dua orang itu tidak boleh. Kalau beberapa mut untuk satu orang boleh. Ini satu mut dibagi dua orang kalau tidak boleh. Kok ngemut kabeh sitok-sitok. Jadi di sedekahane wong sitok pareng Gus. Arang Juta mut langsung wong sitok. Malah lewat akeh. idin niku wau lho. Saiki terus poso utange sak wulan 30. peng 30 gak wong siji gek wong ora duwe tenan kena Wah, ge seneng tenan. anu iya to mantep malahan. Tapi berhubung tanggane wong akeh didum ora oleh. Nek nek wong 100 ngono sing Alah ya iku wong Mut saiki sangat lho, mut itu kan 6 on. sekitar niku 6 7 gitu. ora akeh lho. Kan seprapat centak. 20 kilo. Katakanlah cara tujuan ini lumayan lho Gus. Ah di total dadine Maksudnya sing di kalih perbandingannya kan diaturne kaji Nanti kan kalau satu mut, banget. mulai diparo iki. Lah, nggak. Gangkon mek gur sak. Kena nggih mangan setengah. 7 kali 30 Tujuan 30 ya selikur. 21. selikur kilo lah mau sak wulan utange poso. Ya sebesar Beras koi papat utawa sak kuwi. Yang penting diweni wong siji dene arep didum wong loro terserah. Oh siji kasus kuwi. 200.000. 200.000 per ini lah dipikir sakniki kedhik lho niki. Nggih. 200.000. Lah sakniki kedhik sakniki. Penak bayarmu teh rasa poso. Penak 60 orang miskin kemang ya penak kemang lah wong saiki lho timbang poso 2 bulan berturut-turut. Nah kene iku lho. Nggih, jelas ya Nggih, ora toh. kuat wong sak wulan ae wis. Wes mengkeh-mengkeh. Kuwi kok. Sing penak sing ngisor mau wis ora bayar. Padahal wi anu wae dene liwati anu poso sitok. Ya poso sasi pira malian. Tapi lho nek wong jutawan enggak masalah jero. Pilih ra poso tenan. Dan mantane maksudku lah ngenter lho. Iya. Ini untuk mengcover kanca-kanca yang mungkin cek rasa-rasan poso. Turuti ngoten terus ya ora dadi no. Ngoten iki wis kena anu niku. Anu gue sambil kita beritahu, kita masukkan tidak mungkin orang itu ngalim langsung kados jenengan kan enggak mungkin. Kuwi noh Napa nek para jutaan-jutaan itu wis katakan proses wetenge lihat. Nek Ramadan insyaallah kancane kathah kan malah. semangat. Jenengan nih salah prediksi. Jenengan dereng nate dolan tenggang wolu ya ngoten niku. Gus, arep jenengan nih salah prediksi. Wong jutawan nang duwe akeh krana kebetah lek ngempet. Iman-iman duit ditokne sampean. Nah. Kadang ngoten niku lho, sugih malah Cedel. Ditokne nggih awake dhewe iman-iman. Pola ngetone berkat Dia malah aku poso ae ngono. Jelas. Lagi Cina ngoten aja. Ini buat lanjut ya. Iki lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wajib kafaroh beserta kodok yang akan dijelaskan pada babnya. Bagi, yang wajib kodok terus kafaroh itu bagi
seseorang yang mewati atau mengumpuli wanita. Ora kudu istrinya, lek istrinya wis tambah lek ora istrinya tambah nemen plus dino. Nanti oleh sebab merusakkan puasanya dari 1 hari daripada Ramadan. Artinya dia membatalkan puasanya itu dengan jimaknya itu. Makanya monggo referensi. Nggih. Sumiyat kafaratan minal kufri. Nggih. Minal kufri ya. Nggih. Wa huwa asitru. Napa? Wa huwa asitru. Nggih. Sumiyat kadzalika li annaha tasturu ya. Tasturu Nggih, tasturu tasturu. tasturu ya. Nggih. Tasturu adzamba. Nggih. Wa tadhibuhu. Hada Nggih, membersihkan. Fi napa? Nggih, tadimu Wa membersihkan. tadhibuhu niki hunya ke Zambi, Zambi. zambi nggih. Saya dapat referensi. Sik niku kafaroh napa? Niki Apa mutlak kafaroh definisinya semua sama? niki teng bab Soalnya lek ngoten malah bab mikir poso. umpama Niki teng taksir. bab poso. Niki teng bab poso. Babe poso iki. Pas babe iki poso. Kitabe ya. Kitabe Fiqhul Ibadat ala Madzhab Syafi'i. Kitab tak iki kayake. Kan malah lek ngoten taksir mungkin pokok dibayar bar to mana? Tas turu tok niku, bernutupi kan. Watat hibu. Akan membersihkannya. Ngilangi ya. Tapi wong niki nggih duwe dalil ma ismi wau. Berarti nggih monggo karek nek dalilnya sing tepat. Seniki sae. Ya seniki sae niki. Larang nih. Ngacak-ngacak guys ya. Sorry guys berarti guys. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Iku Syafi'i Muhammad anu Wahab itu. Itu Fathul Wahab loh, Muhammad Wahab loh. Wah, cocok nih Gus. Tapi niku sayangnya teng footnote. Niku teng footnote e. Nggih. Terus pengambilannya Mboten maksud kula niku pun keterangan di footnote-nya. Lek sing teng Inggil niku mong footnote niki. Mong footnote ya sing Inggil jenenge napa Gus sing di footnote niku. Terang. Sanes. Isi kok apa sih sini ndi teh? Oh ngenten ding niku. Sadison aliftar al-muharram al-mujibul qada wal kafarah. Mandek. Terus wal kafarah niku ngoten niku wau. Footnote niki al kafarah tuh niku wau. Jadi dereng masuk pembahasan cuman langsung sumiyat kafaratan minal kufri niku wau. Liana tasdur adzamba wa sorry lho Gus, asli wa tadhibu niki lak dimurati mboten menghilangkan dosa napa ngene. nggih niku. Tapi kan redaksinya kan banyak. Ulamanya juga banyak. Monggo dah diikuti yang mana yang sesuai dengan niat yang baik. Allah tapi kan tulisan jadi kan niatnya kantor pripun mungkin kan Niki namung anu napa membenarkan benar tidak murati niki wa tadhibu niku menghilangkan dosa enten Mas kula. Kalau benar kan berarti sekali lagi ada khilaf. nggih. Dan ada khilaf ini berarti kita masih bisa mengikuti. Nggih. Engko sanu sarah murad. Nah, itu hasil kula iku. Nggih dari sisi istilah penamaan kan seperti itu. Tapi nanti apakah itu dirujuk kitabnya terus terus apakah disiplin mengkontekkan pengertian itu dalam setiap kafaroh atau ternyata itu hanya nung teng awal no, teng mukadimah tok untuk sebagai napa identifikasi napa kayak napa ngarane nggih untuk pentakrifannya itu loh. Jadi teng soal definisi mawon mungkin tapi kadang ketika dibawa di konteks akan berubah masalahnya. Biasanya kalau terjadi antara yang umum dengan yang khusus kan menang yang khusus jadi yang umum tidak bisa dipaksakan ke yang khusus saya masuk ke ranah-ranah yang lebih khusus niku menang permasalahannya khusus. Apa mungkin anu? Kalau redaksinya kan tidak sama. Semua dan ismun yang ini pakai gambur ini apa mungkin beda? Apa beda? Boleh lek. Kuwi muradif lho, Wi. Betul, betul.
Tapi Meskipun kadang murad kekuatan itu pasti bahasa ada beda. Pasti ada beda kalau yakin itu. ya perlu penelitian luwih ya ngono. Nah, niku lho. Enten sing betul pasti. Banyak moratif dalam bahasa itu di semua bahasa. Nggih. Seperti kita Cuma dan ada- pengulangan kadang untuk memperkuat. Suka ria, suka yo seneng, ria yo seneng, seneng dhewe yo seneng. Dia Basa Jawa nek sarapan, anak madang, anak mentong. lagi bahasa kadang-kadang sing sami lho ditemplek suka ria. Nah, duka nestapa. Duka ki ya susah, nestapa ya susah. Mungkin ditemplek. Jadi lek sing sekolah itu ngelas alismu kalih gambune kok sami ngurus kula. Sinonim termasuk moratif. Maksudnya mesti ada bedanya, Gus. Beda-beda nih. Pasti ada bedanya antara Ayo. Gajah. Monggo. Pokoke iku Ibarate monggo. Mong Sing penting ibarat. dudune bedane iku karo dan pun Masya Allah. Ki mau nemu konti kok enek ngene. Ini berarti ya Jawi pengarang ini berarti iki. Buat ini. dan pun mungkin yang melanggar larangan. Lek Ismon. Yang PPK kuwi. Bangun apa? Ada men semaja Melanggar larangan. Mungkin saja. Mungkin saja. Mbah mah. Ya cobilah lek no dipatesi. Biasanya istighfar tembunge dan pun. Wa fil dhambi wa qabli tawbi syadidul iqab. Yes. Sementing Iki lek besok niki konteks bahasa nggih mboten teng fikih. Amal farqu baina dzambi wal itsmi fa fil lughah adzambu fil asli al akhdhu bi dzambi syai. Bi dzambi syai. Wa yusta'malu fi kulli fi'lin yustawkhamu iqab Yustahikum. napa mboten memang istaukhama istaukhimu yastaukhimu iqabahu i'tibaran bi dzambi syai. Wal itsmu huwa ismun lil af'al al muqallilah li thawab. Jadi marana didik ganjarane lek sing ismu niku. Jadi lek dzambun langsung Ganjar karo Nggih. berarti gede dan pun berat dan pun berarti. berat dzambun. Lah niku lek berat dzambun terus teng mriku wau pun Nggih. dzambun Ya, kaya malah didik Iku leres berarti Gus. Pun dikodok mau. Nggih, kan bahasane wau kodok ma'al ism kan ngoten. Saya enak dulu tapi mboten dan pun kaya wong selingkuh ngono lho penake. Loh, tapi kafarah tuh mriki sampai watat biburu lho menghilangkan dzambun kudune luwih abot mestine tidak bisa. Lek dzambun saja hilang apalagi mek iso. Nah, sebenarnya. ya. Iki kitabe asli anak ora ya? Ini ngumet enten nek fikul ibadat. Ini maktab bahasa Mira. Jajal Gus nggih maktab bahasa sampean jenengan Gus. Sang memori santri fikul ibadat Gus. Ya enten. Nek teng mriki anu niku wau pengambilane intaha min mufradatil Qur'an lil Asfahani. Oh. Soalnya maktab bahasa Kamus niki kok. nganu. Wahabi Gus. Wah niki isine kitab Albani lho Gus. Jaremu Albani idolamu. Cah kene ya iya lho kaum modernisasi kok. Apa jam toh? Ini tapi apa taklek jenenge melok ngono. Tapi ngeten terusane amma fi syar'i faqad yakunani kadang-kadang lho iki. Nggih. Faqad yakunani al-ithmu wal dzambu bi maknan wahid. Mithla qouli ta'ala wa may yaksib khati'atan au ithman. Qala al-Qurtubi kila huma bi maknan wahid. Al-Qurtubi. Karrara li ikhtilafil lafzi ta'kidan lahu. Oh iya rek, yang takkit. Wal khati'ah Berarti yang muradib itu karena ada takkit niku Gus, sebenarnya Gus. Ketika ada pentakitan berarti muradib. Enten asli. tapi enten sing terus ngeten. Wal khati'ah hiya guna adzambu. Wa qila fi tafsir ayat inal khati'ah bi mana saghira wal itsmu bi makna kabirah. Lho, Undur tafsirul Qurtubi. Niki lek antara itsmu kali khati'ah lho. malah niku malah enggak pedalih lugat nggih. Lek dzambun wau kadose gede sing bae malah lek teng syar'an qad yakunani niku wau dzambun malah sing
Lho mboten sing nembe niku ismun kalih khoti'ah. Terus sing terusane ngeten terusane. Wa qad yakunani ai al ismu wa dzambu niki. Mutaghayiraini. Kadang-kadang al ismu dan dzambu itu berbeda. Fayakunu makna al-dzambu al-maksiyah. Wa makna al-ismi ma yutarattabu 'alaiha. Fayuqalu fulanun asima bi dzambihi. Fi'lunya. Nggih, asima bi dzambihi. Dados nggih fi'lunya itu ismunya. Fatadibu menghilangkan Dzambunya maksiatnya. menghilangkan kemaksiatan berarti iki. Watadibu niki lek sang nulis selamat berarti menghilangkan kemaksiatan itu tadi. Dalam artian tidak sampai tadibul ismi ngoten guys. Lek ningali niku lho. Jadi yang tasturu itu dambu bimaknal maksiatnya niku menawi. Dari golek selamat lho. Tapi cara Syekh Albani Islam mujaradul lafdinya ya tentu menghilangkan dambu. Gus, masukkan di dalam proposal paling depan Gus pada orang-orang kaya itu Gus. Monggo terus. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim dan nanti kalau wajib kodok plus kafarat bagi orang Yahudi yang merusakkan puasanya 1 hari dari Ramadan. Meskipun dan pendetikan di situ meskipun dia sendirian dalam ru'yah hilal gitu. Dia akhirnya terus meyakini itu Ramadan terus dia puasa dewi jane mboten kancane terus di puasanya itu tidak diifsalkan oleh dia sendiri nggih. Wajib qadha plus kafarah. Oleh sebab mati. Di mana dia berdosa dengan itu. Dikarenakan puasanya tersebut. Wong poso-poso kok mati dosa. Lah iya. Bengi kurang lho. Dan tidak subhat. Jadi dengan catatan wati niku wati sing wati sing teng watinya itu wati yang dosa karena puasa dan tidak subhat. Ini kriteria yang Bukan termasuk wati subhat. bukan termasuk subhat. Jadi kriterianya yang membatalkan napa? Yang membuat kodok plus kafarat itu ini. Kuwi Batalnya puasa itu oleh karena wati yang berdosa. sing diitung jumlahe wati apa jumlahe dinane, Pak? Napa nih? Sing diitung jumlahe wati apa dinane? Engko ora iso. Hari. 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 Takon wati. Soalnya kan watinya kan cuma sekali tok yang membatalkan. Mungkin mau wati kedua kan sudah batal. Yang ifsad cuma yang pertama. Karuan lagi. Yang ifsadul lisan Tapi tapi yang dosa sampai kan, mujibul terus-terusan. kafarat Yang itu mujib mikir. kalat per hari satu. Jadi sing untuk sehari cuma satu. Ngejing wonten piyambak. Cuma So, Mungkin itu tengah. Iya, kan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, datang seseorang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Beliau matur kerusakan kula kanjeng Nabi. Apa yang merusak? iki lho wong biyen lah. Jujur. Alah. Kalau Saiki paling menengah ya. kami mengkumpuli istri saya di bulan Ramadan ya Rasulullah. Kamu menemukan sesuatu yang bisa untuk memerdekakan budak enggak? Boten. Kamu mampu puasa 2 bulan berturut enggak? Apa Boten. meneh? Kamu menemukan makanan yang bisa buat kamu beri makan 60 orang miskin? Boten. Kemudian beliau duduk ya, Rasulullah duduk. Orang itu yang duduk. Rasulullah kemudian didatangi dengan wadah. Mungkin cipokno anu Yes, gila. tapi betul disampaikan. Nah, beliau kemudian diaturi dengan satu wadah berisi kurma. Nggih. Fihi tamrun nggih. Lajeng beliau dawuh, "Sudah, kamu sedekah pakai ini." Kepada siapa? Apakah kepada orang yang lebih miskin daripada saya Rasulullah? Demi Allah, tidak ada di antara dua gunung Madinah ini satu keluarga yang lebih membutuhkan kurma ini daripada saya. Di situ Rasulullah guyu, itu temen-temen wong iki. Kabeh dia maca dia bolak-balik guyu ae mangga. Sak nekat tenan wong iki. Malah aman. Wis ya Allah niki
Iki ajeng disudahane kene sinten lho niki jane kadung ngiler-ngiler model paling. Tapi itu sahabat lho iki masalah. Nggih, sahabat. Sahabat ya. Setelah Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi-gigi. Nggih. Dohikan Kanjeng Nabi untune ketawa sih. Asnan. Dan beliau bersabda, Rasulullah bersabda, "Dah, kamu pergi berikan ini makan untuk keluargamu." Penak malah. Dalam riwayat lain, Oh, Fatimbu berarti. Tapi nganu niki gak oleh mangan ya sing bayar kafarat ya. nggih. Ketoke gak oleh. Nggih, enggak boleh ketoke. Karena dari kelakuannya dia yang bayar kafarat kan. Dia termasuk miskin loh dia. Diberikan nang keluargane. Nah, Karo istri. keluargane diwenehi ngene bocahne. Nah, iya. Nah niku sedekah Marian. Paling sedekah. Nek yen nas ngoten niku. Iki pas nek tanggane Kristen gek melarat pripun. Pun jenengan iki tak wehi zakat ngene jenengan wis tanggamu gak wis. Wis zakat ngene. Tadi sedekah. Sudah. Wis terus. Ilah. Siasah syariah. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya redaksinya adalah fa'atik raqabatan nahi. Bebaskan budak. Lalu itu maksudnya kalau kamu tidak mampu, maka puasalah 2 bulan. Kalau tidak mampu lagi, berikan makan 60 orang miskin dengan sifat amar perintah aktif aktif. Iki kan khusus Siti Namiskinan itu apa enggak dianu ya? Kok khusus Siti Namiskinan enggak diwai bobot sekian nonton. Bobotnya apa? Ya, jumlahnya nih lho. Panganane ya. Mute nih kok. Nggih, artinya Paling Siti dikiasne ya Namiskinan. mut. Lah nggih. Kan Ki Soalnya beri makan itu minimal ya sak mut pantes ya buat nggih. Sak keluarga samut itu pun sak keluarga. Gitu. Beras wah. Sak sok niku 4 mut nggih, 1 centak. Niku biasanya zakat fitrah niku. nggih. Niki seperapate. Nah nggih. Sehari Gus. Sak Sehari niku sampeyan niku. Satu orang. sak mute 7 onan. Kan pun cekap nggih. Nggih, damel wong atang anak wong kan niku. Jenengan dan sekilo niku wis Nah, Mas Pramu. sapa arep ngundang sapa. Kalau wonge piro? Niki maksudnya niki wau kan kali Kanjeng Nabi kan dibebasne itu. Untuk orang sekarang kira-kira ngono kuwi. Kan pun wonten ulama sang memutuskan mut ya nikuli yaumin mudan niku lak pun. Tapi mungkin kan. Berarti kasus sing kaya wong iki lho. Dadi Ora kuat lah dia apa-apa paling marat. Nggih. Sing mlakune wong miskin dan ndak duwe apa-apa tenan berarti Ya ngene iki. wis sak duwene lah Gus. Enten mboten wedon. Oh, genah awakmu Bisa kan nggak duwe di- beras raskin. Di Islam sangat bisa. Islam itu kan tidak pernah layu kalifunasan lah. Usaha. Kan anu terus enggak mampu kon lakoni. tapi paling lek Gus Bahar njawab mek. Wah, Tapi maaf. ada gambarannya. Hukumnya tetap 1 mut wajib, tapi ada gambaran hadisnya mesti. Kan niku to, Kanjeng Nabi pun dawuh, wa ma amatukum. Napa? Tidak amartukum bi amrin Faktu minggu mastata'tum. mastata'tum. Tapi lek wa ma nahitukum anhu fantahu. Ngono. Soal larangan iso secara total Niku sarfu amdatin liwahidin. Sing yang lain kan Siti Namiskinan. Jadi diberikan kepada 60 orang miskin gitu loh maksudnya. Jawane zaman sak mantene ben anu, kabeh ben bahagia. Karo roh enggak roh kuwi wong kuwi nglanggar apa ndak ngono lho. Nglanggar apa karo ngomong ki opo wae sak mutu akeh men. Nah diberikan kepada 1 orang walaupun boleh tadi di atas kan sarfu amdatin liwahidin kan ya boleh. Tapi tenan, sak mut teng mriku zaman Kanjeng Nabi akeh tenan. Mestinya. Sahabat itu jarene mak gar kurma sitok biasa. Lho ini mek kuwi tok. Iya jaman kuwi lek saiki wong sing ngene iki Angel golekane. kaya-kaya wong sing pancen ndak kuat tenan ya lho. Riwayat lintune niki lho sing dadosne ukurane. Wa fi riwayatin Abi Dawud tapi kesusu gitu. Dalam riwayat lain ya yang diriwayatkan oleh Abi Dawud di situ Nabi didatangi atau diberikan disuruh beliau 1 wadah kurma sekira-kira ukurannya itu 15 sok. Nah ini loh dasarnya. 15 sok diporos widak pinten. Jadi
bagine malih 1. Kan nggih 15 swidak dibagi 15 4 toh. Empat, nggih. Pas. Wis, sip. Duh. Terus Kemudian lafaz al-arab dengan fathah ain dan ra. Arab adalah wadah yang di 6 yang dijalin daripada Goni. tulisan-tulisannya kan dijalin ya. Nggih, inam. teman sak monten. Dari daun kurma. Oh, kaya kloso. Daun kurma. Yo, Besek berkat. ngene besek. Redaksi beliau Mbah Yai Zakaria dengan kata tawati itu lebih umum daripada peredaksian kitab asal yang yang berupa lafaz az-zauj. Nah, seolah-olah watinya tuh harus dengan suami, harus istri, padahal nggak harus. Kalau tidak ya tambah dosa istilahnya. Kemudian idhofah, pengidhofan lafaz saum pada lafaz wati beserta dawuh beliau wala subhata itu tambahan beliau saya kira. Kemudian barang siapa yang menemukan fajar, Nah iki, dieling-eling iki. menemukan fajar dalam kondisi sedang kikuk-kikuk, kemudian dia masih melanjutkan, tahu sudah masuk subuh, melanjutkan mergo mungkin sudah begitu Kadung. nikmatnya ya mungkin. Alah karuan. Loh, tapi siji to nek ditone nang Yo. jaba. Nah, ditokne ning jaba mesti, ditokne ning jero iki lho sangel. Ditokne ning jero. Maka Maksudnya dipancang nang jaba. Aku ora paham. maka wajib untuk kafarah. Yang penting nih loh, kondisi di dalam itu apakah dipertahankan ketika masuk subuh apa tidak? Dalam posisi dia tahu aliman. Terus dia masih di situ aja, masih sudah subuh kok ranjang dicepot, ya. Iya. Kudu di kol una halal wis kol halal. Nek sik tarkem ya, Bang. Pakai bos. Tibake sijine wis adzan ya. Nah, iki. Padahal ten desa ya adane ra bareng. Padahane pakai langgar cilik. Tadi nggih. Ngene dhewe mari adzane wong-wong lek muni iku nganu lho. Dukhulul waqti ngene wis angel. Wah, adzane jadi dakli. Kae urung adan lho. Seolah ngombe. Saat ini pun enten ilmu falak ya, mestinya ya kudu ndak sembrono. Nah, nggih. Disesuaikan niku kan enten jam sing pun jelas bener sing enten napa? Oke. Titik time ini kalau sing kalih falak ngono nggih. Dari FM ngono nggih. Dicocok ini jam niku, kemudian jam tepatnya itu jam berapa? Kan pun enten kalender per hari. Enak-enak ning HP. Lah ya, Gus kenapa sempet gue delok kalender ngi. Apa Gus? Apa Gus sing goyang ya? Aku ora paham. Enggak. Sama. Sesama Joko rasa. Maka Itu. Kafarah. wajib untuk kafarah. Karena jimanya itu. Meskipun tidak merusak puasanya. Makanya kan fasta damanya nih loh. Iya. Ini dan jima itu memiliki kandungan makna merusakkan puasa. Seolah-olah dia puasa sah, kemudian puasanya itu rusak. Demikian ini menurut Imam As-Subki. Iya lagi. Dieling. Kok ngoten? Menurut apa yang disampaikan As-Subki bahwasanya yang dipilih oleh As-Subki bahwasanya puasa tersebut sah kemudian rusak. Terus wonten ijroe. Tiyang wau kang fastadama kala wau aliman. Maka dia tetap wajib kafarat. Gitu batal salatnya. Posone. Dan niku prosesnya sah riyen sekedap terus rusak gitu. Prosesnya. Ki masalah ini aja sampean aja teko Gus Novel lho. Gus Novel lek jawab sesat dan menyesatkan. Iki gak perlu damel Gus, urung tahu Gus. Terus. Ya. Maksudnya lu ngomongin fasad kan berarti aslinya poso niji dalam artian lha kuwi lho wong urung poso mosok wis kena kafarat ngono maksudnya niku ijroe to mriku mosok urung poso wis kena kafarat
Nah, jadi untuk supaya mengkanter asumsi seperti itu, beliau mengatakan seperti ini, in abuda summa fasad. sah dulu Nggih. kemudian rusak. Anu Gus, mengkanter iham yang niku lho. Lu dhek urung poso, mosok wis kena kafarat. Nah, tenganu jamale kan ka anau in akodani tangzilan liman in ikot mangzilatal ifsad. Oleh jima itu kan mencegah in ikotis saum. Nah, itu ditempatkan pada mangzilatul ifsadis saum. Lagi sami. Angge. Lagi nonton lagi. Angge. Daf'anil iham. Dalam ifsad nek urung tahu in ikot terus pripun. Lagi. Oleh karenanya, apakah ada beberapa lain yang mengatakan tidak in ikot? Betul kan? Nek teng nggih teng jamale maksud kula ijroe kan tangzilan liman in ikot. Nggih. Jadi sahnya puasa ini tercegah, lah itu ditempatkan pada mangzilatil ifsadis saum. Nggih. Lanjut ya. Maka tidak wajib kafarat bagi orang yang diwati. Karena yang dikhitobi dengan kafarat dalam hadis tersebut itu adalah pelakunya. Juga tidak wajib kafarat bagi semisal orang yang lupa. Antara lain yang termasuk dalam semisal orang lupa itu orang yang dipaksa. Kemudian orang yang tidak tahu. Ma'dzur. Mautuk nih berarti sakit lanang, sakit wedok. Nggih, saged. Nggih, Mbak. Pokoknya sing ditumpaki, Gus. Fi kubul au dubur. Nggih. Rajul atau imro'ah. Nggih, pokoknya sing ditumpaki, Gus. Nggih. Lah sing ditumpaki posisine dua. Lah, iki lah, aku seneng iki lah. Sing lagi sampean kok wis ora model ngono kuwi lho. Ilmune konti ta jane. Masalahnya sing ditumpaki lak goyang masuk ora kena kafarat. Saiki apa enek ta, Gus? XXNN ngene SXNX apa cicit ta, Gus? X Pak. Ngene wis enek ta, Gus? Lah ngono iki teko migdat. Enten, laki-laki diperkosa niku lho enten. Wonten. Enten berita teng pundi niku Afrika. Jadi enten tiyang jalur apa dindeki wong wadon papat numpak mobil. Iso ngadeg ora? Langsung anu. Iki mobil niku wis dicekel wis ndak anu kon diperkosa, digujer. Wonten nek ndak anu di matani mobil. Iki jan sing perkosa sing wedok. Kok iso lah. Tergantung musuhe sapa. Ya, iya. Oke. Juga tidak bagi orang yang diperintahkan untuk imsak. Jadi dan yang diperintahkan untuk imsak. Orang yang diperintah imsak itu kan misalnya musafir datang di rumah belum maghrib kan diperintah imsak, tapi dia kan posisi tidak puasa. Jadi kalau dia melakukan jima ya tidak wajib, mergo jane wong ndak poso to. Karena watinya orang semacam itu tidak merusakkan puasanya. Juga tidak wajib kafarah bagi orang yang wati dengan tanpa udzur tapi kemudian terus gila. Gila. Utawa mati. Atau mati pada hari tersebut karena orang tersebut sudah Mati. jelas bahwasanya tidak merusakkan puasa hari itu. Karena ada gilanya di situ. Kalau mati pada hari itu kan hari itu berarti tidak wajib. Ternyata puasa separuh. Jadi epilepsi kan Gus. Ya. Epilepsi sanes. Junah itu edan. Junah itu termasuk kata-kata Arab yang selalu bentuknya apa? Majhul. Junah. Lek jana niku gelap. Junah dan gendengi masak. Ini Mari gila-gila, Pak. Oh, mesti. Nah epilepsi niku pripun? Nggih, gendeng. Mughma alaih niku lho. Nggih. Batal napa mboten? Supe. Anu ta pasane ta, Gus? Batal ya. Mboten. Mughma alaih. Bajuri niku wong kawuhnya. Nggih, wong mboten apal, mboten. bajuri. Asline enten lho mriki ya. Nggih. Mboten ora seluruh hari. Loh, masih mboten seluruh hari nek edan niku Yo nek eten batal. batal 5 menit terus waras malih. Tapi lek epilepsi niki
Pokoknya betul. Oh, nggih lek epilepsi katanya mboten nggih, kecuali yang menghabiskan Hari. satu hari. Oke lek tasih enten waktu untuk sadar niku masih kita wajib. Nggih. Posone ya sah. Sah. Epilepsi. Soalnya kan niku wah lanjutlah. Mungkin kedawan beliau. Juga tidak wajib kafarat bagi orang yang merusakkan selain puasa. Contoh merusakkan sholat atau merusakkan puasanya orang lain meskipun di Ramadan. Ya orang contohnya itu musafir dia tidak puasa sampai rumah istrinya masih puasa langsung karena dari pepergian kan rodok sutrumnya rodok gede. Terus kangenin nemen lah langsung aja istrinya poso-poso berang ora anu lagi. Iki ana sing kena kafarat iki. Mboten enten. Sing lanang ora kena sing itu ora kena. Ini. Jadi arep ngono lunga sik mubeng ke Surabaya. Lah arep ati dadak lunga dhisik. Atau merusakkan puasanya dia sendiri tapi selain Ramadan. Puasa Senin, Kamis terus dibatalkan dengan jima itu juga tidak termasuk seperti nadar. Puasa nadar. Dan kodok nggih. Termasuk mboten kafarat karena dalil nasnya itu berlaku untuk puasa Ramadan saja sebagaimana keterangan lalu. Dan puasa Ramadan itu khusus dengan fadilah-fadilah yang tidak bisa disamai oleh apapun puasa di luar Ramadan. Ada yang seperti Ramadan ada. Termasuk kodok terus nek mboten padha anune. Kodok sik ora iso nyempet neh. Atau ini juga tidak wajib bayar kafarah. Orang itu merusakkan puasanya sendiri dan meskipun 7 Ramadan tapi dengan selain mati. Contoh makan atau istimna mengeluarkan mani. Ayo plus istimna oleh kula berusaha mengeluarkan mani atau bahasa Indonesianya onani. Sampai keluar. Kalau tidak keluar kan tidak batal. Itulah mengapa lek ngalap suka kula tasik kurang cocok. Betul wae maksudku istimta. Istimta. Lah nggih, tapi kan yang di kitab kita kan istimna. Lah nggih. Jadi keluarnya mani dengan disengaja itu. Monani nek basa Jawa nih. Bocok. Karena Niku nas dalil itu berlaku pada istimna niku ten kalih Gus bahasane. Onane kalih masturbasa. Oh. Ya wong wedok masturbasi. Oh, dadi dah. Iki mesti. Ejakulasi. Gus rumah sing guyu bae. Ejakulasi dini. Lho sece. Sece. Gus rumah lu guyu lagi ya. Ejakulasi mah kalau Pak Mudawari takoki iku. Bang Mudawari ejakulasine enggak dini. Dini hari setati magrib ejakulasine dini hari wes. Gambir Sarawak saya. 3 jam Gus masalahnya. Setat magrib dini hari lagi ejakulasi. Alamat mengke. Kuwi jenenge ejakulasi dini ya kuwi. Ya Wa ma'adahu laisa fi makna. Selain mati itu tidak semakna dengan mati, ya beda lah. Kemudian tidak juga wajib kafarat bagi orang yang menyangka saat dia melakukan mati itu menyangka masih malam atau sudah masuk malam. Jadi kalau masih malam berarti sebelum subuh. Kalau menyangka sudah masuk malam berarti Maghrib. maghrib. Atau dia ragu-ragu di situ. Ternyata fabana naharon, ternyata itu masih siang. Itu enggak wajib. Ataupun orang yang makan karena lupa dan dia menyangka bahwa itu sudah berbuka, kemudian dia mati secara sengaja. Atau yang mati itu anak kecil. Nah, itu semua tidak wajib kafarat ya, karena kafarat telah gugur dari mereka oleh karena subhat dalam semua itu. Adanya subhat di situ. Jadi untuk bisa dikafar itu harus tahakkuk betul penyebabnya, mergo abot mriki. Kemudian tidak ada dosa juga, dan karena tidak ada dosa dalam hal itu semua kecuali bagi orang yang menyangka sudah masuk malam tanpa cari-cari informasi dulu. Iki lho, kira-kira pribadi. Ijtihad ya taharin. Kabeh enggak dosa kecuali Mau sudah ijtihad dhisik. Kok sembrono men maksudnya soal maghrib ora sak udus mbok ya di ngira. Sore awal sore adan kok. Ya iya pagah adan. Itu mungkin di luar negeri, di negeri yang enggak ada adzan sama sekali, Amerika, Korea, Repot, Man.
Soale Teng Brazil malah mboten. Niki kudune nganu, niki lekas dihilangkan dari kita. Satu Katolik. Katolik nggih. ora iso. Tapi Islam nggih enten. Kula duwe kanca mbiyen. Nggih, tapi kasus teng Hongkong gak tenadan, Gus. Nggih. Sehingga maksud kula untuk bekal kanca-kanca yang mau berangkat ke Hongkong ini kita jangan membiasakan tandane anten. Nggih. Berarti bilang Sing iso ngelini ya gur kuwi. Soale nek kuwi biasane iki ora patek merhatekne waktu. Lah nggih, sehingga kita harus memunculkan sifat taharin itu loh. Masyarakat kita itu taharinnya sedikit banget. Masalahnya wongnya arep taharin mboten saged. Nek orang ngaji dhisik. Basa taharin kuwi ora. Nggih. Atau ragu-ragu dalam masalah dukul tadi. Dalam masalah masuk waktu. Kok takare kurang ngerti. nek masuk malam kan gitu, tapi nek panjangnya malam kan tidak. Nggih. Panggilnya malam. Maksudnya Sebelum subuh. dari rong subuh. Tapi teh panggah keluru. Ya, terus Juga tidak wajib kafarat bagi musafir. Tentunya bagi musafir terus nih jadi. Yang mati dengan zina ataupun tidak niat untuk mengambil kemurahan itu meskipun wajib dikodok tapi dia tidak wajib kafarat karena musafir tersebut tidaklah berdosa sebab mati tersebut karena puasa. Tidak dosa masalah karena puasanya, tetapi dosanya karena zinanya. Karena zinanya. Kalau dia zina, musafir zina, ya dosa tapi zinanya itu. Tapi untuk membatalkan puasanya kan tidak, karena dia boleh untuk mengambil rukhsah tersebut. Atau gue sanu lam ya sambihi maknane enggak dosa dengan zina. Wah repot iki. Lah kan iki lho. Lah nggih lak ngoten lho anu lam ya sam ora dosa sapa wong bi kelawan zina. bab mati. Pundi? Lah nggih wati zinan iku maksude. Nggih, makanya mboten pun sampai koma. Lisaumine niku lho, Pak. Lah lek sebelah dhewe ngoten niku lho, Gus. Gampang mandek di tengah dalan itu lho. Betul, saudara-saudara kita yang lain nggih. Lah iya, deket ya. Atau iki Iki kan lamyan wir tarakhus. nggih. Atau karena puasa tidak dosanya karena merusak puasa itu karena tidak adanya niat tarokhus, tidak hanya niat mengambil kemurahan. Jadi meskipun puasa terus mati kok tidak ada niat tarakhus itu tetap tidak kafarat. Nggih, Karena musafir. karena musafir dan karena tidak puasa itu boleh bagi dirinya. Maka tidak puasa itu menjadi perkara yang subhat di dalam menolak kafarat tersebut. Kemudian apa? Anu maksud kula ahdu tarakhus sih tidak perlu niat. Jadi mestinya lho. Nggih paling ndak kan subhat mriki. Nah nggih. Menjadikan subhat. Engko aja-aja pancen karena boleh untuk tidak puasa. Nggih. Dia posisinya pas kondisi boleh itu loh Pak. Nggih. Jadi kan tidak tahakuk. Tidak menjadi nyata apa ilat kafaratnya itu. Malah kafaratnya sesuatu yang berat. Jadi kudu genah tenan dosane kan. Nah di situ kan masih ada peluang celah bahwa dia di situ kondisi musafir. Karena musafir itu boleh untuk tidak puasa. Nah, makanya tidak puasanya itu menjadi syubhat. Tidak puasanya itu menjadi syubhat di dalam menolak kafarat. Ya watinya itu dianggap kan ada di dalam kebolehan itu. Nah, kemudian penyebutan ragu-ragu yang dicabangkan atas dawuh beliau wala syubhata itu tertambahan beliau. Kemudian kafarat itu akan berlipat ganda sesuai dengan pengulangan hari yang dirusak oleh wati tersebut. Maka seandainya seorang wati dalam 2 hari ya wajib dia 2 kafarat. Wah, 2 hari loh marai. Baik
dia membayar kafaratul yang pertama sebelum yang kedua atau tidak. Karena setiap hari itu adalah bukan ibadah yang mustaqilah. Maka tidak bisa saling masuk dua kafarat tersebut seperti tadi. Sak kafarat ingin bayar miskin. ingin bayar dua, betul saged. Seperti dua haji, ngoten toh? Nggih. Dua haji. Yang dalam dua-duanya wati. Haji ping pindho kok ya wati kabeh. Nganu betah karo wong Mekah ya, Del. Berbeda orang yang wati 2 kali dalam satu hari. Maka nggih, dia tidak wajib kecuali cuma satu kafarat saja, yaitu yang karena wati yang pertama. Karena wati yang kedua itu tidak merusak siap, tidak merusak puasa. Puasane wis rusak. Puasanya sudah rusak, sudah batal. Kemudian terjadinya kepergian atau sakit atau ridah yang terus sudah wati, jadi puasa kemudian wati kemudian baru kepergian atau baru sakit atau baru murtad, maka itu semua tidak menggugurkan kafarat karena dia telah merusak kehormatan puasa saat dia puasa oleh apa yang telah dia lakukan itu. Jadi wati Jadi besok kalau Iya, habis pati puasa dhisik. lagi lunga. lagi lu Jadi kudune lunga dhisik. nggih Kudune lunga dhisik terus wati. lungone sebelum fajar. Nggih. Sebelum fajar. Pun dilakuna wallahu alam. Ngantuk apa?